Apa ada layar? Belum, Ustaz. Belum. Sudah. Oke. Pada kesempatan yang lalu kita belajar masalah sigot. Sigot itu adalah suatu bentuk secara istilah. Ada 11 di antaranya fi'il madhi, kata kerja masa lampau, kemudian fi'il mudhari', kata kerja sedang atau akan, kemudian masdar. Masdar itu pembentukan dari fi'il, kata benda yang dibentuk dari fi'il, pembendaan dari kata kerja atau hasil perbuatan fa'il. Misalnya menulis menjadi tulisan. Kemudian masdar ada dua, masdar mim dan ghairu mim. Setelah masdar ada isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian ada juga fi'il amr, pemerintah, kemudian fi'il nahi, larangan, dan berikutnya isim makan, tempat, isim zaman, waktu, dan terakhir isim alat, alat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Pada malam hari ini kita akan belajar berkaitan dengan fiil yang mu'tal. Mu'tal itu dianggapnya adalah sebuah penyakit. Karena apa? Di dalamnya terdapat huruf ilat, huruf berpenyakit, yaitu alif, ya, dan wawu. Sebetulnya untuk mu'tal itu hanya empat. Cuman kakinya masing-masing ada dua. Jadi totalnya ada 8. Sambil menunggu. Nih, alhamdulillah sudah bisa tampak. Perhatian ya, yang pertama hamzah itu adalah huruf sahih, sedangkan alif adalah huruf ilat. Jadi nanti kita harus bisa bedakan antara hamzah dengan alif. Dari bentuknya sudah berbeda, maka fungsinya pun berbeda. Pengertian mu'tal secara bahasa itu artinya penyakit. Jadi mu'tal secara bahasa berarti fi'il yang mengalami sakit atau penyakit. Secara istilah, fi'il salah satu huruf asalnya berupa huruf ilat, yaitu ayu, alif, ya, dan wawu. Dan ini dinamakan ilah terjadi karena ada perubahan. Hazf artinya dibuang. Qalb artinya diganti. Idgham artinya dimasukkan. Nanti ada satu lagi yang belum tertulis, yaitu taskin. Taskin itu disukunkan. Disukunkan. Karena yang namanya penyakit itu dia tidak pantas berharokat hidup. Kenapa dinamakan mu'tal? Ada beberapa analogi nanti, yaitu jika kata tersebut ada namanya penyakit, alif, ya, dan wawu tadi. Yang pertama tidak kuat mempertahankan bentuk asalnya. Mari kita perhatikan, contoh pertama itu adalah kowala. Pak fiilnya kof di fathah, kemudian ain fiilnya wawu di fathah, kemudian lam fiilnya adalah lam fathah. Kowala. Karena penyakit itu tidak pantas berharokat, sehingga dia diubah menjadi alif. Kenapa jadi alif? Karena sebelumnya fathah, kofnya fathah, huruf sebelumnya fathah. Maka wawu yang berharokat tersebut, wawunya lenyap, diganti dengan alif. Inilah yang disebut dengan qalb, diganti.
Jadi ada gejala penyakit dari bentuk asal yaitu koala berubah berbeda dengan fiil sahih yang mana fiil sahih itu tidak mengalami perubahan. Misalnya jalasa ya tetap jalasa. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya? Kemudian yang berikutnya tidak memperhatikan bentuk asalnya. Yang berikutnya mengalami perubahan saat tasrif. Tasrif itu adalah jalur atau urutan-urutan. Kalau istilahi maka dari fi'il madhi ke mudhari' sampai isim akan tetapi ketika lugawi dari huwa sampai nahnu itulah disebut dengan tasrif. Huruf at itu sering dihapus atau kita kenal dengan hafaz, dibuang, halfun, kemudian diganti atau di situ saya tulis dengan i'lal atau ibdal. Jadi kalau huruf sahih yang diganti dengan itu namanya ibdal atau disukun. Contohnya adalah wa'ada. Wa'ada itu ketika fi'il madhi mudhari'nya adalah ya'idu. Kata ya'idu wawunya nggak ada. Ya-nya kan ya mudhari'ah bukan ilat. Huruf ya mudhari'ah sudah paham ya? Atau Tanda tidak? tanda Ustaz. mudhari. Ya. Ya mudhari'ah itu ya tanda mudhari'. Beda dengan ilat. Wa'ada ya'idu. Kita lihat kata di situ wawu itu sebagai fa fi'il, ain itu sebagai ain fi'il, dal adalah sebagai lam fi'il. Tapi ketika mudhari' hanya tulis ya'idu. Ya-nya mudhari'ah langsung ain fi'il kemudian lam fi'il. Wawunya hilang. Wawu atau fa fi'ilnya hilang. Contoh kedua, qawala. Ada kaidah apabila huruf ilatnya berharokat, kemudian sebelumnya fathah, maka huruf ilat tersebut diganti menjadi alif. Jadi kan lemah, dia nggak bisa bertahan. Ana qawala dirubah menjadi kola, gara-gara wawunya berharokat. Kenapa wawunya berharokat? Karena dia menganut fa'ala, qawala, seperti itu. Sehingga diganti dengan kol, huruf ilat, pantasnya mati. Sukun, mati, atau hilang. Kemudian yang berikutnya, kata yakumu, dia berpindah harokat. Yakumu itu asalnya adalah yakwumu. Fa'ala yaf'ulu. Qawala yakwulu. Kita perhatikan ya mudorah, qafnya sukun, huruf soheh malah disukun, wawu huruf ilat malah didomah. Tadi disepakati bahwasanya namanya penyakit dilarang hidup. Sehingga orang Arab membuat rumus memindahkan harf dari yang wawu hidup menjadi sukun, dari qaf sukun menjadi hidup. Maka berbunyi umu. Inilah yang disebut dengan disukunkan. Maka kembali yang di atas tadi, kadang-kadang dibuang, kadang-kadang diganti, kadang-kadang dimasukkan, kadang-kadang disukun. Nanti untuk dimasukkan insya Allah ada contohnya di bawah. Terus tidak seperti fi'il sahih yang kita jelaskan tadi. Dia tetap stabil, tidak ada perubahan. Tidak ada huruf-huruf yang hilang. Sedangkan mu'tal
rapuh, seperti tubuh yang sedang sakit. Dari nomor 1, 2, dan 3, adakah ada masalah? Saya beri beberapa waktu. Kecepatan atau tidak ya? Ada kecepatan Ustaz. Belum? Agak kecepatan. G. Ya, kalau agak kecepatan nanti kita pelankan. Inna mu'tal itu artinya dia mengalami lemah atau sakit. Dia akan sakit karena tidak kuat mempertahankan bentuk asal. Kan asal dari fi'il itu adalah misalnya seperti itu. Ketika fa'ala, maka di situ menggunakan kata qawala. Fa fi'ilnya fatkah. Ain fi'ilnya wawu fatkah. Fathah. Lam fi'ilnya lam fathah. Qawala sama dengan fa'ala. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Nah, kemudian ini kan wawunya di fathah. Padahal wawu adalah huruf milat. Namanya milat harus mati. Tidak pantas berharokat. Tidak. Saya ulangi lagi. Milat tidak pantas berharokat. Tidak pantas berharap. Ini sudah tegas ya? Bisa dipahami? Insyaallah. Oke. Jadi kalau dia berharokat, maka harus diganti. Caranya gimana? Ada beberapa macam. Dibuang, diganti hurufnya, Dibuang, dimasukkan, dimasukkan. atau disukun. Sampai sini paham? Ya, insya Allah paham. Kemudian, apabila huruf ilatnya berharokat, sebelumnya di fathah, maka huruf ilat yang berharokat tadi diganti menjadi alif. Maka wawunya lenyap, diganti dengan alif. Sampai sini paham ya? Ya, jadi dia tidak kuat mempertahankan bentuk asalnya. Asalnya kowala berubah menjadi Koala. tip. Kemudian dia mengalami perubahan saat ditasrif. Contoh, di sini ada 3 huruf bapak dan saudara. Fa fiilnya ada, ain fiilnya ada, lam fiilnya ada. Ketika bergeser ke mudhari', fa fiilnya nggak ada. Dari ya langsung ke ain. Padahal ain adalah huruf kedua. Dal adalah huruf ketiga. Seperti itu. Sehingga huruf pertamanya hilang. Kemudian tadi gak ditasrif. Kowala dia berubah menjadi kola. Dari kola geser ke mudhari'. Harusnya yakmulu. Harusnya yakeumu. Akan tetapi karena wawunya berharokat, huruf yang sohih disukun, maka pindah harokat menjadi wawu sukun. Kenapa wawu bisa disukun? Karena kofnya kan domah, sebelumnya domah. Jadi itu tidak seperti sohih. Kalau sohih dia tidak mengalami perubahan apapun. Biar lebih gampang, saya membuat analogi.
Ulama sorab menyatakan ilat itu adalah anggota tubuh yang sakit, tidak kuat menahan tekanan. Ketika fi'il mengalami tasrif, misalnya diberi tambah huruf, dimasukkan wazan, beri harokat, huruf ilah tidak kuat menanggung beban sehingga berubah kadang dalam bentuk hilang atau berubah jadi huruf lain atau kadang-kadang melebur. Sampai sini bisa dipahami? Asatidzah? Maaf, Ustaz, Oke, nanya. oke. Ini berubahnya itu ketika hanya berubah dari fi'il madi ke mudhari aja ya? Tidak, nanti fi'il amar juga berubah. Oh, Ya, oke. iya. Jadi namanya mu'tal itu ibaratnya kita sebagai dokter kita harus menghilangkan penyakit itu. Jurusnya yang 4 tadi. Jurusnya adalah disukun, diganti, kemudian kadang-kadang dibuang sekalian, dan itu semua ada rumusnya. Kalau tidak salah nanti untuk mu'tal, rumus untuk bermain seperti ini di buku sorob yang ada di grup itu. Jadi itu sangat memusingkan. Untuk yang awal sepertinya tidak butuh itu. Terlalu ribet. Gitu nggih. Apa hubungannya dengan atau perubahan huruf ilat dinamakan begitu karena lemah sifatnya membuat mudah berubah ketika ditasrif. Sebab fi'il itu disebut mu'tal. Yang kedua, pembagian fi'il mu'tal. Sebetulnya mu'tal itu hanya ada 4, masa tidak? Yang pertama, misal. Misal itu ketika huruf ilatnya di awal. Berarti di fi'il. Ada 2 macam, yaitu wawi dan ya'i. Dinamakan wawi karena pertamanya fi'ilnya berupa huruf wawu. Dinamakan ya'i karena fi'ilnya berupa ya. Contohnya wa'ada. Fi'il mudhari'nya ya itu. Kemudian yasaro diawali ya. Fi'il mudhari'nya yaf'ilu menjadi yai siru. Intinya huruf ilat alif, ya, dan wawu tadi letaknya di fi'il. Namanya al-misal. Yang kedua al-ajwa. Yaitu dia di tengah atau di ain fi'il. Ada 2 juga, yaitu wawi maupun ya'i. Enggak pakai. Jadi dinamakan wawi yaitu apabila huruf tengahnya berupa huruf ilat. Kayak di fi'il mudhari' yaqulu. Ya ro'ah, kof fi'il, wawu ini ain fi'il, lamnya ini adalah lam fi'il. Huruf ilatnya ada di tengah. Kola, kowala, wawunya juga di tengah. Ba'a, yabi'u, asalnya adalah baya'a. Yabi'u, yabi'u, harokat menjadi yabi'u. Seperti itu. Dari 2 ini kira-kira ada pertanyaan?
Ya, tidak ada respon berarti paham. Kemudian yang berikutnya, nakis. Nakis itu ketika hurufnya di lam fiil. Di sini saya tulis di akhir fiil. Dua macam yaitu nakis wawi dan nakis yai. Diakhiri dengan huruf wawu atau diakhiri dengan huruf ya. Contohnya sa'a yas'a. Aslinya adalah saya. Jadi karena ya huruf ilat kok di fathah, sebelumnya fathah, maka dengan alif. Maka sa'a yas'a. Berarti itu ya yang ai. Kemudian yang berikutnya da'a ya da'u. Asalnya adalah da'awa ya da'u. Da'awa ya da'u. Berubah menjadi da'a ya da'u. Kemudian lafif. Lafif itu apabila hurufnya double. Huruf ilat maksudnya seperti itu. Ada dua macam. Lafif makrun. Itu ketika berdampingan. Towa. Towa, tok, sohih, wawu, ilat, juga ilat. Dua huruf ilat ini dalam berdampingan maka disebut dengan lafif makrun. Yang berikutnya lafif mafruk. Dua huruf terpisah yaitu fa fiil dan lam fiil. Waqo. Wawu fa fiilnya ilat. Qaf fiilnya sahih. Sedangkan ya mu'tal lagi, ilat lagi. Sehingga fa fiil dan lam fiilnya maka disebut dengan mafruk. Kalau dulu di perkenalan awal kita gampangnya kalau lafaz makrun itu huruf kedua dan ketiga. Kalau lafaz mafruk itu huruf pertama dan ketiga. Kira-kira bisa dipahami sampai sini? Belum lanjut? Bagaimana? Tanya dulu Ustaz, Ya, kalau huruf yang dobelnya itu bukan huruf ilat itu termasuk yang mana itu? Berarti termasuk sahih ya, Tak? iya, Misalnya termasuk sahih. oh iya Termasuk ya. sahih. Mudhoaf. Ini kasusnya khusus yang mu'tal. Khusus yang ada huruf ilatnya. Silakan untuk yang lain. Jika sepertinya sudah ya. Bisa dilanjut nanti kalau kesulitan tanya saja Ustaz. Siap. Kita lanjut ke bagian langsung yang bawahnya. Kan katanya tadi namanya ilat itu alif, ya, dan wawu. Terus ketika misal ajwaf, nakis maupun lafif, alif kok nggak disebut. Apa sih perannya? Nah, di sini alif berperan sebagai pengganti. Padahal namanya penyakit kan harus mati. Tidak pantas berharokat hidup. Jadi diganti huruf atau dibuang. So, bagaimana mengetahui alif? Asalnya wawu atau ya? Nah, ini perlu kita ada jurusnya untuk mengetahui hal itu. Karena alif tidak bisa berharokat
maka otomatis sudah dianggap sukun atau mati. Maka dalam fi'il mu'tal sering berubah dari asalnya untuk mengetahui dengan menggunakan beberapa kaidah. Caranya yang pertama dilihat dari fi'il mudhari'nya. Jika fi'il mudhari' berharokat domah atau ada wawu, maka alif tersebut adalah wawu. Contohnya kola, yakulu. Ternyata di mudhari'nya yakulu. Mudhari'ah, kof, wawu, lam. Maka bisa dicurigai bahwa kola hanya adalah kowala. Jika mudhari' berharokat kasroh atau ada yaknya, maka asal alif adalah ya. Contohnya ba'a yabi'u, aya'a yabi'u. Ditampilkan besar lagi bisa Ustaz. Agak Bisa, coba kelewatan. cukup, Ya, cukup. eh, Ya, ba'a itu kan asalnya adalah baya'a. Tahu alif itu adalah ya. Kita lihat fi'il mudhari'nya. Setelah ba adalah ya. Bisa dibaca. Bloknya kelihatan ya, ngebloknya. Ya, kelihatan. Oke. Jadi setelah ba kok di sini ada ya, habis itu kok ain. Langsung bisa dicurigai bahwasanya alif ini asalnya adalah ya. Karena alifnya ini di tengah atau ya-nya di tengah, maka ini aja waw. Kira-kira bisa dipahami? Bisa Tunggu ya? dulu, Ustaz. Tunggu dulu, Ustaz. Ya, Jadi perubahan dari tadi yang alif menjadi fi'il mudhari'nya domah diketahui berarti alifnya itu wau kan seperti itu. iya, Kemudian yang kedua alif berubah menjadi ya diketahui dari fi'il mudhari'nya. Berarti ini sudah bagus tak ya. Jadi dari kola, yakulu, ba'a, yabi'u itu sudah bentuk bagus seperti itu ya. iya betul. Kita hanya mencari ilatnya itu dari alif itu apakah ya ataukah wau kan seperti itu. Iya, kita melihatnya dari fi'il mudhari'nya. Ngoten. Berarti itu fi'il mudhari'nya itu begitu. Dari Ya, kamusnya gitu terus oh berarti asalnya dari itu gitu ya. betul. Oh, nggih, matur nuwun. Masih Sebentar-sebentar. ada yang Jadi ya, asal ba'a, yabi'u itu dari baya'a itu kita hanya mencari pengganti alif. Sebenarnya baya'a itu tidak ada, Ustaz. ngeten. Kualik. Hah? Yang seharusnya itu ya a. Seharusnya ini. Seharusnya ini. Baknya fathah, ya-nya fathah, ainnya fathah. Kan fa'ala Bapak. Kalau Iya, iya, fa'ala iya. sudah paham ya? Iya, iya. Nah, kalau fa'ala itu kan berarti kalau kita melihat dari mudhari'nya, huruf tengahnya adalah ya. Berarti fi'il madhinya bisa kata ba, ya, a. Fa, a, la. Kan ngoten. Tadi di atas dijelaskan bahwa itu tidak pantas berharokat hidup. Ya kan tadi ilat. Tidak pantas berharokat hidup. Berarti harus diapain? Dihilangkan. Dimatikan. Intinya gitu dulu. Dirubah. Intinya Iya. matikan. Gimana cara mematikan?
Kita lihat apabila huruf miladnya berharokat, sebelumnya di fathah, maka ya-nya diganti menjadi alif. Alifnya karena tadi dianggapnya sukun, berarti tidak usah diberi sukun. Cukup dengan ba'a. Itu. Juga Jadi dengan fi'il Ribon, mudhari, fi'il madi dari yabi'u itu ba'a itu ya atau ya ba'a. ulangi. Fi'il madinya dari yabi'u itu ba'a atau ya ba'anya yang bagus. Yang baku ini, Oh, nggih. ya, Coba karena nggih nggih. huruf miladnya sudah diganti jadi alif. Yang dipakai yang ini, ba'a. Sampai sini Cuman bisa kita dipahami. kita ingin mencari fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il dengan ngudari jadi baya'a tadi itu ya, ikut wajan Iya, fa'ala. nggih gitu. Nggih 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 nggih. Lanjut lanjut. Lanjut ya. Yang pertama tadi jurusnya adalah melihat dari fi'il mudhari'nya. Yang kedua dari masdar. Ini lebih ketol lagi. Masdar itu kalau kemarin kita jelaskan adalah itu asli hurufnya apa saja. Itu ngelihatnya di masdar. Masdar itu bisa diartikan kata kerja tapi tidak berhubungan dengan waktu. Itu adalah keunikan dari masdar. Selain itu masdar juga hasil dari perbuatan fiil. Kalau itu kita sampaikan menulis hasilnya adalah tulisan. Menolong hasilnya adalah pertolongan. Itu adalah masdar. Keunikannya lagi huruf asalnya keluar. Kola kok masdarnya qaulun, alif lam di mudhari yakulu. Ketika di masdar qaulun, berarti qaf adalah fiil, wau adalah ain fiil, lam adalah lam fiil. Maka alif ini ternyata adalah wawu. Ba'a yabi'u bai'un. Ba, alif, ain. Dilihat di masdarnya. Bai'un. Habis ba, ternyata ya. Alif sama dengan ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu. Oke. Oh, saya kemarin mau tadi masalah masdar yang itu penerjemahnya ke bahasa Indonesia tadi kalau kataba tadi kan telah menulis. Ya, Terus ngatan. kalau masdarnya Oke. itu nanti artinya itu tulisan atau penulisan. Tulisan Kan bisa. kalau Penulisan juga bisa. tulisan bukan maf'ul bih, iya, maf'ul. Tulisan. Tu, penulisan atau tulisan ya? Atau sama? Sama. Penulisan bisa. Tulisan juga bisa. Oh, nggih, sampun. Oke. Sebentar Ustaz. Oke. Jadi untuk fi'il yang ada ilatnya tadi untuk mencari eh, fi'il madinya kan otomatis sudah diketahui dari masdarnya itu Ustaz. Iya. Berarti itu sudah petunjuk kan seperti ketika ketemu masdarnya berarti ketemu fi'il madi yang ikut fa'il dan fa'al yang sebenarnya kan gitu. Iya. Ya. Ya artinya kita sebenarnya tidak perlu ngotak-atik cuman kita mencari rumusnya di masdarnya kan seperti itu. Iya. Nggih nggih nggih. Gitu. Jadi masdar untuk mengetahui huruf asal alif itu apa. Intinya di situ.
Kemudian jurus yang ketiga dilihat dari bentuk asal atau etimologi di kamus lughah. Misalnya Lisanul Arab atau Al-Munawir, ini yang dari Indonesia, Mbah War Munawir. Kerapiak kemana itu ya, lupa ya. Munjid itu juga kamus Arab, tapi artinya Arab. Kayak Oxford itu kan Inggris, artinya Inggris. Kalau di bahasa Arab kenal Munjid, yaitu kamus bahasa Arab artinya bahasa Arab. Ada juga Al-Ma'ani. Al-Ma'ani itu ada Arab-Arab, ada Arab Indonesia. Dan masih banyak lagi, dan sebagainya. Jadi, tiga cara untuk mengetahui asal dari huruf alif itu apa? Tetapi Lihat, kalau tetapi kalau di kamus kan masdarnya tidak ada. kalau jenengan ambilnya di Munjid ada. Oh gitu, baik. Oh gitu. Ya, Hmm. aku belum nyoba Munawir itu mengeluarkan masdar atau enggak. Tapi kalau Munawir, Munjid maksudnya, kalau ini mengeluarkan. Seperti itu. Saya tanya tentang kamus itu tadi. Kamus yang digital itu, saya kan belum eh, tidak familiar dengan kamus yang cetak. Itu Oke, sama persis enggak toh ya? Karena kamu saya jenengan apa, Pak? oh apa ya itu? Saya itu kemarin tuh lihat. Ya sementara gitu dulu aja. Oke, Kamus ini kamus Indonesia itu kan ada beda-beda itu ada yang kalau mm, saya pakainya nih kamus Arab. ada yang Pakai pak, ada yang mim, ada yang koin, ada yang nun. Ini ternyata itu hasilnya beda-beda itu. Kalau saya pakai ini, misalnya saya menulis Zahaba. Hmm. Zahaba di sini dia akan muncul beberapa makna. Zahaba rojulu bisa diartikan meninggal dunia. Hmm. Zahaba, zahaban. Ini master ini. Zahaban. Zahaba itu fi'il madinya, yadhabu fi'il mudhari'nya. Yaitu di sini di tengahnya diberi fathah tengah. Ada garis bawah. Berarti ain fiilnya fathah. Zahaba ya zahabu. Masdarnya adalah zahaban salah satunya. Oh berarti itu dia sudah ada fi'il madhinya, kemudian ada mudhari dan ada masdarnya gitu ya. Iya gitu. Oh gitu, ya ya ya. Nek jenengan pengen atau asatidz yang lain punya laptop mau diinstal, saya pakainya ini, Kamus Bahasa Arab versi 3,0. Anu, biasanya itu ikut-ikut ustadznya saja kok. Nah kalau nggak bisa kan tanya ada yang jawab, ada yang ngandani. Ya. Nggih. Besok kita pakai itu. Nggih. Jit itu memang kamus besar seperti Oxford kalau bahasa Inggris. Dan Munjid ini Arab, artinya juga Arab. Kayak Oxford, Inggris artinya juga Inggris. Ringkasnya seperti ini, fi'il mu'tal adalah fi'il yang salah satu hurufnya ada elat, alif, ya, waw. Terbagi jadi 4, ada misal ketika di awal, ajwaf ketika di tengah, nakis ketika di belakang, laf ketika double. Huruf ilatnya ada 2. Masing-masing kakinya 2.
yaitu misal wawi, misal yai, ajwah wawi, ajwah yai, nakis wawi, nakis yai, lafif mafruk, lafif makrun. Untuk tahu asal alif dari fi'il mudhari, dari masdar, atau rujukan lugah. Seperti itu. Bisa diringkas seperti ini. Tabel ringkas fi'il mu'tal. Misal huruf di awal. Wa'ada. Mudhari'nya ya'idu. Fi'il amrnya adalah a'id. Masdarnya adalah wa'du. Tak beri keterangan. Wawunya hilang. Nih. Pada fi'il mudhari'. Di amrnya juga hilang. A'id. Dia nggak bisa mempertahankan wa. Mudhari jadi ya itu baunya hilang, fi'il amarnya id, baunya juga hilang. Bawahnya wasola, mudhari'nya yasilu, fi'il amarnya sil, masdarnya wusul. Ketika ditanya kok macam masdar, kok niko ada yang fa'lan, adalah fu'ul, yang menentukan mana? Yang menentukan kamus. Jadi saya ulangi lagi, untuk masdar kita tahunya berasal dari kamus. Seperti itu. Kamus yang rekomendasi adalah Munawir untuk yang cetakan Indonesia. Berarti itu satu kesatuan ya antara fi'il madhi sama mudhari sama masdar itu satu kesatuan ya. Maksudnya satu kesatu Eh, Jundi. sudah begitu, sudah Ya, paten. sudah begitu. Baku maksudnya. Ya, sudah Baku. baku ini. Wada, aidu, aid, wa'dun itu baku. Lah kok begitu terus tadi asalnya dari mana seperti tadi Ya, gitu ya. iya. Jadi yang ada di buku itu semuanya sudah dibakukan. Lah, tugasnya Isorob itu adalah ngutik-utik. Ini asalnya apa sih? Mosok dua huruf, tau kan gitu. Katanya fa'ala, tiga huruf. Kok fi'il amrnya cuma dua huruf kan gitu. Nah, perlu dicari. Apa nih yang hilang? Pak fi'ilnya, ain fi'il atau la fi'il. Nah, seperti itu. Itu adalah tugas sorob. Ajwab sekarang. Ajwab itu huruf tengahnya ilat. Kowala telah berubah menjadi kola, menjadi baku. Yakeulu berubah menjadi yakulu, juga baku. Ul, wawunya ada tengah. Ul, kof, wawu sukun, lam sukun, wawunya jadi hilang. Kemudian masdarnya adalah kaulun. Kaulun. Wawu berubah jadi alif di maldi. Di mudhari keluar lagi wawunya. Amr, wawunya hilang lagi. Seperti itu. Ba'a, asalnya baya'a. Bakunya adalah ba'a. Ya ba'i'u, bakunya adalah ya bi'u. Ibi, if'il, ibi menjadi bi. Yaitu hurufnya bah. Ya jadi alif di fi'il madhi, hilang di amr menjadi bi. Nakis, huruf terakhir ilat. Di sini kok ada alif, di sini kok ada wawu, di sini nggak ada. Maka wawu berubah jadi alif di madhi gara-gara da'awa.
Wawunya kan hidup. Padahal huruf ilat harus mati. Sebelumnya fathah. Oh, berarti huruf wawu yang hidup tadi diganti jadi alif. Yad'u, dia udah sukun, aman. Ud'u, dia terbuang wawunya. Masdarnya doa. Ketika ditanya, Ustadz, di mana? Kok ada hamzah nongol di situ? Nah, itu masdar. Yang menentukan adalah kamus. Kalau kamus itu bisa diutik-utik kadang-kadang, yaitu dengan sorof juga. Nanti ketemu namanya ibdal wal i'lal. Tapi itu terlalu tinggi keilmuannya. Saya juga belum menguasai. Sehingga kita makan sesuai porsinya saja, manut dengan kamus. Itu saja nggih. Manut sama kamus mawon nggih. Bentar, Kemudian Ustaz. nggih, Berarti da'a itu kalau ikut wazan fa'ala jadi da'a gitu Ustaz ya. yang mana? Awal ya. Yang mana? Da'a. Da'a asalnya adalah da'awa. Oh iya iya iya. Iya iya. Oke, lanjut. Iya, mungkin tak tulis Ya, di Ustaz. sini biar enak. Da'awa. Da'awa. Kita lihat wawunya berharokat. Wawu harus mati karena ilat. Sebelumnya hanya di fathah. Kok ada huruf ilat berharokat, sebelumnya fathah, maka ini diganti menjadi alif. Gampang ya? Gampang. Proses kayak itu namanya apa? Proses kayak gini namanya i'lal Oh ya. atau ibdal. Contoh ibdal seperti ini. Bacanya apa ini? Ayo. Akulu. Apa artinya? Makan nggak? Iya, yang makan siapa? Saya. Pinter. Ah, Akulu. Saya makan. Ini baku. Tapi lebih baku lagi ketika orang Arab ngomong A itu kan rekoso. Dia diganti dengan ini. Yaitu diidghamkan menjadi akulu. Aku makan. Akulu. Asalnya adalah akulu. Asalnya ini menjadi ini. Itu namanya ibdal. Huruf soheh diganti dengan huruf sohihnya. Terus diidghamkan. Jadinya alif berlayar. kalau kultu Ustaz, bedanya dengan kultu? Kultu. Hmm. Nggak ada kultu. Nggak ada. Berarti Adanya akal tuh. Ya akal tuh betul. Akal tuh dengan akulu tadi yang sama-sama saya makan atau gimana? Sama. Kalau akal tuh fi'il madhi. Kalau akulu fi'il mudhari berubah menjadi kulu tadi. Oh ya siap siap. Beda fi'il. Ngoten. Sudah kita lanjut bawahnya. Tanya, Lanjut ya. Ustaz. Nggih. Yang pada fi'il mudhari itu kan ya bi'u. Ya. Kemudian yang di atas yang wasola itu kan ya silu. Itu kan tidak ada yaknya, Ustaz ya. Iya. Kan Ya yang silu. bawah ada yaknya double gitu. Yang mana? Ya bi'u. Ya betul, ya bi'u. Kenapa? Itu yaknya kan ada dua. Ya. Ya depan sama di tengah.
Sedangkan yang misal tadi yang fi'il mudhari yasilu itu yaknya cuma depan aja itu. Kan yasilu ada yaknya, Pak. Ya mudoro'ah, Ya. wawunya Yang hilang. si-nya setelah si-nya nggak ada yaknya. Nggak ada yaknya. Ya betul. Yasilu ini kan kalau yang di bawah tadi kan Ya, yaknya double, ada yak yang di pinggir, ada yak di tengah. ya. Ya BO. Ya. Oke. Bedanya itu. Kalau ini karena ya mudoro'ah, Ya. pak fiilnya hilang. Ya. Asalkan yausilu nih asalnya. Yaf'ilu. Saya tulis di sini. Kalau kita bunyi yaf'ilu, maka berbunyi apa? Yau Ya. silu. Yau silu. Kalau kita ngomong yau silu di orang Arab susah. Enak ya silu. Maka huruf ilatnya dibuang menjadi yasilu. Fa'ala yaf'ilu. Waso'a yau silu. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Ya. Mungkin bisa dibantu gini Ustaz. Yasilu itu kenapa di depan shotnya tidak ada ya? Karena huruf ilatnya kan waw bukan ya kan. Sementara yang yabiu huruf ilatnya ya kan begitu. Iya, betul. Dan yabi'u dia aman. Karena ininya kasroh ketemu ya sukun. Damai. Kalau yau, depannya fathah, wawunya sukun. Bertengkar. Karena wawu sukun itu temennya mestinya kan gitu. Kayak ini. Yakulu. Oh, ini domah. Wawunya disukun. Jadi teman. Sembuh. Logika bisa dipahami? Iya bisa Ustaz. Ya, ya. Insya Allah. Kita lanjut. Pelan-pelan. Yang berikutnya ini lebih memusingkan lagi. Yaitu lafaz makrun. Dua ilat berdampingan. Toa, pak fiilnya to, ain fiilnya waw, lam fiilnya ya. Berarti asalnya adalah towaya. Kita sepakati namanya huruf ilat tidak boleh berharokat. Nah, kok di sini ikut. Nah, kita ngerti kamus. Toa, ya towi, ya lu, ya towiyu. Asalnya seperti itu. Fa'ala yaf'ilu. Tawaya yata'wiyu. Ini ditulis menjadi yata'wi. Kenapa ini enggak ada titik? Kenapa ini ada titik? Berarti kan di sini sebelumnya adalah fathah. Maka ini dianggap sebagai alif maksurah. Alif pen. Akan tetapi kita lihat di sini wawunya kasroh. Kasroh itu temannya adalah ya. Maka titiknya. Sampai sini bisa dipahami? Ya, ya, bisa. Towa yatowi. Kemudian fi'il amarnya. Siapa mau bisa baca? Ayo. Itu wi kayak itu. Itu wi. Kenapa itu wi?
karena lam fiilnya kasroh ini. Awas. Ain fiilnya yang fiil mudhari. Ain. Ya, ain fiil. Nah, wawunya ini di kasroh. Maka itwi. Towa yatwi itwi. Nah, sedangkan mudhari'nya adalah toyun. Wawunya gugur. Jadi ya. Inilah yang disebut dengan idgham. Mana atas tadi? Nah, ini tadi idgham. Yaitu dengan memasukkan. Dimasukkan antara wawu dengan ya. Wawunya gugur jadi ya-nya double. Ya-nya double diidghamkan jadi tasdid. Rawa yatwi itwi itu masdarnya adalah toyun. Contoh yang lain, siapa yang tahu bahasa Arabnya teh? Bahasa Arabnya teh apa? Diambil dari masdar. Saya. Syayun. Syayun. Iya. Syayun. Ya-nya double. Kira-kira fi'il madinya teh itu apa? Saya ya. Dalam Sayun, saya, sawa ya, atau sayawa. syawa yashwi. Shin waw ya. Sya yashwi. Itu bab 2, sulasi mujarrad. Bab 2. Teh duwe fiil katanya istriku. Jadi teh itu ngambilnya itu dari kata membakar. Syawa artinya membakar. Hasilnya kan kobong, maka sayun. Seperti itu. Ustadz Jaya, Yes. malam ini kan saya lihat cetakan banyak. Saya itu pernah belajar yang kayak gini tuh nggak agak sulit. Untuk Yes. malam ini materi ini tidak diselesaikan saja. Ini kasihan nanti kalau yang lain juga berbeban, besok nggak futur. Ini eh, nanti atau teman-teman gimana? Kalau semua oke ya monggo, tapi nanti jangan sampai terjadi sulit terus merasa kok sulit sekali. Memang bahasan kayak begini agak perlu banyak mikir. Oh, ini materinya masih banyak sekali. Untuk Nanti, maksud saya dua pertemuan tuh Ustaz. dua pertemuan. Nanti ini biar dicerna Ya. dulu, terus ini biar dibaca-baca nanti sambil terus besok diterangkan yang belakang itu sambil murojaah yang depan sekilas. Oh, ngoten. Jadi minggu Oke. depan kita nggak menemukan Materi baru. Ya. Ya, Melanjutkan ini. Ustaz. teman-teman gimana? Ini memang materi kayak gini agak sulit. Nanti Jadi Ustaz Ambo, enggak dikira bahasa Arab sulit sekali. Ya ini hanya pas kebetulan agak perlu mikir. Gimana saudara yang lain? Ya ini. Setuju Ustaz. Oh, setuju saja ya. Ini aku dapat pendukung ini. Ya Nah, sudah. jadi Ustaz Ambo, Ya sudah dipahami dulu aja Ustaz. ya, mungkin enggak terlalu beda kalau Ustadz Jaya masih muda itu apa-apa masih bleng-bleng. Oh, ya. Ya maklum. Kecepatan Yan. Ya. Mungkin juga agak terlalu lama Ustaz. Jadi mungkin sampai kemarin sampai jam 10 misalnya ya itu Oke. lama juga itu. Oke, Ustadz Jaya ngoten
Kita sepakat itu ini jadikan 2 kali. Besok penekanan pada latihan-latihan. Ini Oke. dicerna sambil nanti yang belakang-belakang itu juga dibaca sebisanya. Nanti biar mengikuti mudah. Dan ini nanti eh, eh, rekamannya diulang-ulang dibacaan, didengarkan lagi. Ngoten guys, dulur-dulur. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Cocok. Cocok. Untuk izin Ustadz, untuk Benar, waktu Ustaz. Oke, juga sekalian diperhatikan. sedikit tak sampaikan sekalian deh berarti. Iya, nggak apa-apa. Kalau tambah dikit boleh saja. Atau Pengenalan, pengenalan. saran-saran. Atau saran untuk berikutnya itu. Oke. Yaitu lafaz makron dua ilat. Di sini sudah kita sampai toyun. Toyun itu berarti huruf A-nya diidghamkan dengan ya. Jadi ya-nya double. Karena ya-nya double, maka diberi tasdid. Kemudian mafruk itu wawu dan juga ya ini berpisah, pak fiil dan lam fiil. Wako yakwi wi fiil amr laki. Wawunya hilang di fiil maldi dan di mudhoreknya ini. Wako wawu hilang di maldi. Wah, ini salah ini. Wako yakwi ya hilang di maldi maksudnya. Ya hilang di wakoya dan di mudhoreknya wawunya hilang, mudhorek wawu hilang. Tersisa kof di fi'il amr. Masdarnya wikoyah. Jadi keterangan misal huruf ilat di awal biasanya mudah hilang. Ajwaf huruf tengah ilat kadang jadi alif, kadang hilang. Nakis huruf di akhir ilat biasanya di fi'il amr gugur. Lafif 2 ilat sekaligus lebih banyak perubahannya di maudhi maupun mudhorek maupun amr. Jadi kira-kira seperti itu untuk PR yang kemarin. Bedakan mencari kata fi'il sahih dengan mu'tal. Ini gampang sekali. Sebelum diakhiri silakan dikerjakan. Karena mu'tal atau sahih? Mu'tal, sip. Karena yuridu. Roda yuridu. Mutal dari doa. Ya. Kemudian ini ajalna. Berarti dari kata ajala. Ajala. Oke. Fa'ala. Sahih. Sahih. Nasya'a. Nasya'a mutal. Salah. Fa'ala. Nasya'a. Sahih Kemudian kah? belakang. Soheh itu. Mamus. 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 Soheh Lam. mahmus. Selain mahlam, dia juga punya huruf ilat. Masya Allah. Nah, ini campuran termasuk. Ada sohihnya mahmus, ada mu'talnya. Nuridu, roda yuridu sudah dibahas. Ja'alna sudah dibahas. Yaslaha apa? Sholat. Nakis. Ya sholat. Mahmus. Ya. Nakis. Mahmus juga ada no hamzahnya Pak. Ya. Sholat berarti diakhiri huruf milad. Berarti Is. tuh. Aroda tadi udah. Aroda yuridu. Sa'a. Dia mesti termasuk mutal. Karena mutal. Ini
Ada dua huruf double dal. Apa berarti? Mudhoaf. Mudhoaf Mudhoaf ya, kali. double. Karena tadi sudah mu'tal. Oke, PR-nya sudah dibacakan, sudah dibahas. Insya Allah berikutnya kita ngulang kemudian memantapkan ini. 8 nasihat Al-Quran efek bagi orang-orang yang bertakwa. Kita urek-urek bagian tata bahasa. Inti pada malam hari ini hanya belajar 8 hal. Nah, kok 8? Nek 8 kelebihan ya 4 gitu aja lah. Yaitu misal dua kali. Misal wawi, misal yai. Ajwaf wawi, ajwaf yai. Suma nakis wawi, nakis yai. Lafif mafruk, lafif makrun. Perubahan yang jelimet ini sebetulnya gampang. Kenapa? Kita hanya bisa buka kamus ketemu jawabannya. Ini gampang. Tanya Ustaz, Ya, yang halaman terakhir itu, yang tabel itu, berarti itu analisis yang jenengan terangke tadi, tulisannya di situ gitu ya. Yang tabel belakang lagi. Terus, oleh belakang ini, Pak. terus, masih bawahnya kok. Nanti kalau belajar bawahnya. Nah Yang ini. ini sing jenengan terang-terang kita tadi itu ya. Ini. Iya, itu ada kana, ada yuridu, ada itu kan. Ini membahas ini, Pak. Lah iya. Oh gitu. Iya. Oh ya. Dah. Ini. Dari atas itu ya. Iya. Ya, ya. Ini minggu depan saja. Nah iya, maksud saya kalau maksudnya ini keterangan analisis dari atasnya itu gitu toh. Iya, betul. Nggih. Nggih, matur nuwun. Kalimat penutup saya tulis besar. 0 ke 1 lebih sulit daripada 1 ke 2. Artinya belum pernah tahu, untuk kenalan itu sulit. Tapi kalau sudah tahu, mau meningkatkan itu mudah. Jadi insya Allah yang kita lakukan ini Dari 0 ke 1. dari 0 ke 1 itu wajar. Mumet itu wajar. Jadi kita jangan berkecil hati. Nah, ayat 2 Bapak dan Saudara, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu mengetahui. Padahal Al-Quran tidak diturunkan untuk orang Arab, termasuk orang ajam, orang asing di seluruh dunia. Berarti bahasa ibu kita itu seharusnya bahasa Arab. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab. Bahasa Arab itu lebih mudah. Karena bahasa Al-Quran. Seperti itu. Karena kita baru mengenal, ya wajar kalau jadi sulit. Seperti itu. Nah ini. You can if you think you can. Ini kalimat-kalimat motivasi yang saya ambil dari bahasa Inggris. Kalau yang dari bahasa Arab, manda wajah
Saja. Siapa sungguh-sungguh akan dapat. Dapat akan berhasil. Iya. Anjata Sudah. jata. Ya. Terus ini man sobaro dzofiro. Barang siapa bersabar, dia beruntung. Nah, pengen beruntung, bersabarlah. 0 ke 1 lebih itu hanya proses. Insya Allah suatu saat bahasa Arab itu gampang. Kan nggak? Iya. Wah. Gitu Ini ya. dibimbing. Disertai Iya. sama targetnya, Ustaz. Agak putus-putus, mohon maaf. Oh ya, nggak terjemahnya, Ustaz. Ya, itu bisa bisa membayangkan gitu. Terjemahnya yang tadi. Iya, ya Mak, setiap bahasa Arab yang belakangan kan belum kenal. Iya. Targetnya kayak apa, terus nanti kita itu bisa mengapa ya, membayangkan perubahannya itu, Ustaz. Iya. Teman-teman, Ustaz. Iya. Insya Allah. Pokoknya Bapak dan Saudara, suatu saat kalau ada kesulitan, langsung menghubungi grup atau Japri ke saya. Tidak hanya di hari Selasa. Anytime. Iya. Seringkali malah bingung yang mau ditanyakan apa. Any waktu. Nek bingung tanya Full ya waktu. orang